Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Eh, Hari ini kita resmi pertama jumpa mata kuliah elektronika dasar, ya. Dan saya pertama jumpa dengan kalian mahasiswa baru, ya, semester 2, ya. Saya sebelum ke materi, saya mengingatkan ke adik-adik bahwa di akhir semester 2 kalian kena evaluasi, ya. Kena evaluasi di mana total SKS yang harus lulus ada, ya, misalnya 20 kalau tidak salah atau berapa. Jadi kalau kalian tidak lulus dengan jumlah SKS minimal, kalian akan DO. Apa maksudnya DO? Kalian keluar dari USU, dipecat. Jadi pindah kalian kuliah ke tempat lain. Ini kita tidak bisa hindari, harus kita lakukan. Demi apa? Demi kebaikan mahasiswa yang tidak sesuai dengan minatnya, dia bisa pindah universitas secara cepat, ya, atau pindah jurusan, tes lagi. Kalau dia untuk universitas, kita juga tidak terbebani dengan mahasiswa yang nilainya rendah, ya. Jadi belajar yang bagus-bagus kalau itu sesuai minat. Kalau tidak sesuai minat, silakan kalau mau cabut nggak apa-apa, ya. Cari sesuai dengan minat kalian. Ya, tapi kalau memang kalian minatnya di teknik elektro, serius belajar. Nah, mata kuliah elektronika dasar, ya, adalah mata kuliah dasar kalian untuk teknik elektro, dan ini sangat terbuka peluang saat ini karena teknologi elektronika mendominasi saat ini, ya, mendominasi semua pakai teknologi elektronika berpasangan dengan teknologi informasi, ya. Jadi kita akan meninjau dari sisi hardware-nya, dan kalian harus memahami elektronika secara kuat, ya. Untuk mempelajari elektronika, ya, kita akan mempelajari dari atom, bagaimana arus itu terjadi, ya, bagaimana bahan elektronika yang pertama yaitu dioda transistor itu dibuat, ya, dari karakteristik yang ada, kemudian bagaimana dia disusun menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kemudian dalam skala besar, yaitu integrated circuit, ya. Kemudian dalam skala yang bisa dicampurkan dengan software, ya, masuk ke controller, ya, microcontroller maupun prosesor. Jadi kita usahakan rank kuliah kita dari dioda, ya, komponennya, sampai dengan microcontroller kita usahakan. Jadi mohon pasang antenanya tinggi-tinggi, simak apa yang bisa diambil ilmunya. Minimal kalian mendapatkan 10 pengetahuan dari tiap kuliah yang kalian tuangkan dalam bentuk pertanyaan multiple choice. Jadi siap-siapkan pulpen, ya, kertas untuk coret-coret, mana yang mantap kalian pahami, jadikan itu dalam bentuk sebuah pertanyaan. Baik, jadi maaf tadi ada interupsi. Kita mulai kuliah kita dengan memperkenalkan diri, ya. Nah, saya Suherman nama saya. Saya dulu juga kuliah di Teknik Elektro UNSU. Saya masuk di tahun 1996, ya. Jadi sudah berapa tahun sekarang, ya? Jadi saya lulus tahun 2000, kemudian saya mencari pekerjaan biasa, ya. Saya pernah magang di Telkom, saya pernah bekerja di perusahaan elektronika di Bandung, ya. Kemudian selama 2 tahun, saya tamat tahun 2000, kemudian tahun 2001, 2003 awal saya bekerja di perusahaan elektronika di Bandung, ditempatkan kemudian di Medan. Kemudian 2003 saya pindah kerja ke Politeknik Caltex Riau, ya. Yang waktu itu saya niatkan saya mau merintis usaha elektronika sendiri, karena di Politeknik Caltex kan banyak bahan, ternyata
mengajar vokasi itu penuh waktu, ya jadi nggak sempat. Tahun 2004 saya pindah ke USU, resmi menjadi dosen USU dengan apa namanya awal masuknya itu ya tercatat di NIP, yaitu tahun 2003 bulan Desember. Kemudian resmi mengajarnya di 2014. Kemudian di 2015 sampai dengan 2004 tadi 2004. Di 2005 sampai 2007 saya sibuk memperbaiki bahasa Inggris, ya. Tapi dengan catatan, ya, saya bahasa Inggris itu memang dari SD, SMP, SMA itu tidak pernah kursus dan guru, ya. Tapi saya di semester 5 ketika kuliah jadi mahasiswa, saya kursus bahasa Inggris di salah satu lembaga kursus di Medan. Eh, eh, saya usahakan komit untuk kursus, dan kelas yang saya ikuti, saya mahasiswa semester 5, saya bergabung dengan kelas SD SMP, ya, SD SMP Green Class 3 waktu itu selama sebulan, hanya untuk belajar apa ya, dasar-dasar ya, pengenalan kata-kata, ya. Nggak apa-apa, saya nggak malu. Saya mahasiswa semester 5, saya duduk bareng anak SD. Sampai gurunya kasihan, ya. Kenapa kok adik ini mau join sama anak SD belajar? Karena saya mau belajar dari awal. Kemudian setelah sebulan saya dipindahkan ke Green Class 5, saya bareng anak SMP SMA. Ya. Setelah 3 bulan selesai, saya nyambung ke conversation level 3 waktu itu, kemudian masuk lagi conversation level 4. Jadi total saya belajar total belajar itu bahasa Inggris di kursus hampir 1 tahun lah ya, 1 tahun. Kemudian ketika saya menjadi dosen di USU, ya, saya ambil ini di tahun 2005 tadi sampai 2006 saya sibuk kursus TOEFL Preparation, ya, dan di tahun 2006 ya bulan Februari 2006 tanggal 8 waktu itu saya resmi diterima beasiswa Jerman, ya, di AAD untuk mikroelektronika, S2 mikroelektronika. Tapi di beberapa hari kemudian saya juga diterima beasiswa Australia, ya, untuk bidang information technology. Jadi karena waktu itu lagi boomingnya information technology, saya lebih memilih ke Australia karena saya juga tidak ingin bahasa Inggris saya yang masih patah-patah langsung saya belajar bahasa Jerman. Jadi saya mundur dari beasiswa Jerman, saya ke Australia di tahun 2007. Saya mulai training bahasa Inggris di Jakarta selama 6 bulan. Kemudian 2008 memulai studi di Australia. Saya lulus tahun 2009 akhir, pulang, kemudian saya dapat beasiswa studi singkat di Jerman, di Ilmenau, di daerah dekat Frankfurt. Nah, selama 3 bulan online dan 2 bulan kunjungan. Kemudian di Oktober 2010 saya melanjutkan studi ke Inggris di kota Leicester, ya, di kota Leicester. Kemudian selesai pada tahun 2013. Jadi 2014 saya kembali mengajar. Jadi itu sekelumit kisah saya mengejar cita-cita, ya. Walaupun sekarang saya kurang puas juga, ya, dan bingung mau ngambil cita-cita apa lagi nih, ya. Jadi masih ini. Jadi adik-adik kalian pun demikian, ya, digaskan apa cita-citanya, ya. Itu sekelumit pengenalan, dan kemudian di Oktober tahun lalu saya dipercaya untuk memimpin Departemen Teknik Elektro, ya, insya Allah saya di sini bekerja untuk melayani mahasiswa dan dosen. Kita usahakan segala sesuatu sesuai prosedur dan pekerjaan kita selesaikan dengan baik. Jadi itu perkenalan dari saya. Nah, untuk materi di elektronika sendiri kita awali hari ini kita akan belajar tentang atom dan dioda. Jadi komponen dioda. Setelah itu minggu depan kita belajar tentang transistor, ya, bagaimana mengaktifkan transistor. Kemudian di hari ketiga kita akan
mempelajari bagaimana transistor dibuat sebagai penguat. Semua itu pakai luar kepala ya. Jadi kalian apa yang saya ajarkan kalian harus strong ya, harus bisa analisisnya harus kuat ya. Kemudian kita akan bagaimana transistor itu dirangkai menjadi fungsional ya, dia bukan hanya sendiri bekerja sendiri, dia bekerja sama dengan komponen lainnya membuat sebuah rangkaian fungsional. Di mana rangkaian fungsional ini nanti bisa digeser menjadi integrated circuit ya. Jadi kita juga akan mempelajari integrated circuit pertama dari transistor yaitu operational amplifier. Kemudian kita akan mempelajari beberapa rangkaian fungsional seperti osilator ya. Osilator ya. Kemudian kita akan dikenalkan dengan microcontroller ya, microcontroller yang mudah saja ya. Kita cari mungkin Arduino yang mudah ya, karena dari sisi pemrograman mudah ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan di awal perkenalan ini sebelum kita masuk ke materi, adik-adik? Ya, silakan deh. Untuk buku pegangan dan buku tugas. Nah, baik, suaranya jelek, coba matikan dulu. Saya tangkap tadi, matikan mikrofonnya, Dik. Saya tangkap tadi buku pegangan kita ya, kira-kira ya. Jadi untuk analisis transistor ya kita banyak pendekatan ya. Ada parameter R, ada parameter S, ada parameter V, ada parameter T, ada parameter Z cara menganalisisnya. Jadi saya pakai yang mudah saja yaitu parameter R ya, parameter R. Kita menggunakan buku Malvino Electronic Principle, prinsip-prinsip elektronika ya. Jadi ada yang edisi bahasa Indonesianya. Kalau kalian cari versi soft copy-nya juga banyak mungkin ya. Jadi mahasiswa yang belajar elektronika kalau di masa saya dulu yang rajin ya, yang rajin dan umumnya rajin ya. Karena kami struggle untuk belajar dulu karena bahan kurang. Nggak seperti sekarang melimpah di internet ya. Buku Malvino itu penuh dengan latihan bagaimana kita memecahkan segala jenis rangkaian yang melibatkan elektronika. Jadi kalau bisa kalian dapat soft copy-nya atau hard copy-nya itu bagus ya. Bagus, referensi pertama untuk mastering elektronik ya. Nah, walaupun dia analisis parameter R ini cocok untuk frekuensi rendah ya, frekuensi rendah. Tapi nggak apa-apa, udah cukup ya, udah cukup. Dan dalam pengajaran saya menggunakan pendekatan ideal. Nanti di sana ada beberapa pendekatan, apa aproksimasi pertama, aproksimasi kedua dan ketiga. Saya pakai yang ideal saja ya, ideal saja. Untuk mempermudah mengingat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi referensi utama kita adalah buku Malvino ya. Prinsip-prinsip elektronika ya, bahasa Indonesia versi lama pun tak apa-apa ya. Itu yang tersimpan di otak saya mempelajarinya di tahun 2000 tahun 98 ya, tahun 98 dan apa yang saya ajarkan ini itu apa yang tersisa di otak saya ya. Jadi sampai sekarang saya ingat ya. Jadi kalau bisa kalian juga demikian ya. Baik, kita belajarnya tidak pakai PowerPoint tapi langsung coret-coret. Mudah-mudahan bisa dilihat ya, bisa nampak ya. Jadi kalau pakai handphone ya agak jelaskan sedikit ya. Jadi adik-adik kita akan belajar elektronika. Elektronika dasar yang terdiri dari komponen-komponen elektronika. Yang pertama adalah dioda ya, kemudian transistor ya, kemudian adik mohon di-mute-kan dulu ya. Atau tadi bertanya ya, apa itu? Jadi gambarnya ini kecil banget, Pak. Baik, nanti kita rekam ya, kita rekam. Kalau begini nampak?
Kamu Ini pakai handphone? grid, Pak. Enggak, Pak. Ini komputer. Komputer bisa nampak nggak? Enggak. Terlalu Benar kecil ya, ya? Pak. Aku screenshot apa yang aku lihat ya, Pak. Silakan. Karena dia di spotlight nampak besar sebenarnya. Yang lain bagaimana? Bisa melihat enggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi adik-adik kalau nggak bicara untuk kepentingan sini, matikan saja mikrofonnya. Jadi elektronika dasar terdiri dari dioda, transistor, kemudian rangkaian fungsional yang menggunakan transistor, ya. Kemudian kita op-amp, operational amplifier, kemudian kita memperkenalkan microcontroller. Ya. Jadi microcontroller nanti di sistem tertanam lebih jelas. Jadi ini yang kita perkenalkan. Sebentar ada pesan dari teman kalian. Oke. Saya lihat dulu. Gambarnya terlalu kecil. Ya bisa dilihat adik ya, bisa dilihat. Mudah-mudahan bisa dilihat. Baik, usahakanlah kalian melihat dengan jelas. Jadi ini yang akan kita pelajari di elektronika dasar, dioda, transistor, fungsional sirkuit atau sirkuit yang berfungsi seperti osilator, ya, kemudian operasional amplifier dan microcontroller. Nah, di dioda kita nanti akan dikenalkan rangkaian dari sisipkan penyearah, ya, kita sisipkan di sini. Baik, ini bahan kita. Nah, yang pertama yang akan saya ajarkan yaitu tentang atom. Ya, ini dasarnya. Jadi adik-adik, benda yang paling kecil di dunia ini adalah satu kesatuan benda yang paling kecil di dunia ini adalah atom. Ya, atom terdiri dari inti. Di inti ini adalah butiran pasir kecil-kecil, ya, yang terdiri dari proton atau muatan positif, ya, proton dan neutron. Muatan negatif, netral, ya, netral. Sementara elektron, ya, itu mengitari inti. Jadi garis ini sebenarnya tidak ada. Ya, garis ini sebenarnya tidak ada. Jadi ini sebenarnya begini. Ini ada proton, ada neutron, ada proton, ada neutron. Nah, di sini ada elektron, ada elektron. Elektronnya ini berputar mengelilingi inti. Nah, ini yang terkecil, ya, terkecil di dunia. Ya. Jadi kalau kita satu kesatuan terkecil. Jadi kalau yang bendanya yang terkecil ya itu sebetulnya elektron. Jadi elektron ini adalah materi terkecil di dunia, elektron. Ya. Jadi kalian bisa lihat kembali ke fisika berapa dia diameternya. Nah, ketika dia membentuk benda, maka elektron satu dengan elektron dari atom lain itu memiliki fungsi yang sama, tarik-tarikan. Ya. Jadi ini dia tarik-tarikan dari sini kemari membuat mereka terikat. Dan demikian membentuk sebuah benda, ya, seperti ini kira-kira. Nah, di intinya. Jadi benda sepadat apapun benda itu ada ruang kosong. Ini ruang kosong. Nah, jadi sepadat apapun benda itu ada ruang kosongnya. Nah, inilah dia atom. Ya, kita sudah kenal atom sedikit. Ya, ada proton, ada neutron, ada elektron. Ya, kemudian bagaimana elektron ini komposisinya dengan jumlah proton, neutron, elektron itu membuat benda itu bermacam-macam.
ya ada ferrit ya, ferrum ya. Jadi ada besi ya, ada tembaga, ada macam-macam ya. Ya, benda yang ada di tabel tabel apa periodik ya, kimia ya, 100 sekian ya. Itu karena apa? Jumlah proton dan neutronnya beda-beda ya. Nah, ketika dia membuat ikatan-ikatan seperti ini, maka terbentuklah sebuah benda. Walaupun ikatannya itu bisa jadi ini ada besi, ada oksigen, ada macam-macam, membentuk ikatan-ikatan. Jadi sepadat apapun sebuah benda, dia mempunyai titik-titik kosong atau ruang-ruang kosong. Nah, sekarang kita bicara tentang arus listrik. Arus listrik. Jadi adik-adik, karena sesuatu hal, ya, misalnya ini sebuah benda yang terdiri dari dua atom, ya, terdiri dari dua atom, ini elektron, ini elektron yang berikatan di sini. Karena sesuatu hal, yaitu energi di sini adalah medan listrik. Medan listrik itu adalah sebuah energi yang mempengaruhi elektron. Maka elektron di sini bisa tercampak, lepas dari valensi. Ya. Jadi karena ada energi dari luar, ini lepas. Lepas bisa dia bergerak sendiri, ya, bergerak sendiri di ruang antara space ini. Jadi ada elektron di sini pun dia bisa bergerak bebas melalui ruangan-ruangan ini. Nah, ini disebut dengan elektron bebas. Ini juga elektron yang keluar dari valensi, ya, orbit, itu juga menjadi elektron bebas. Nah, elektron bebas ini di udara banyak. Ya, contohnya, kalau kalian gosok-gosokkan plastik ke kepala kalian, elektronnya itu akan tertarik ke plastik. Itu elektron bebas. Nah, inilah yang menjadi namanya arus listrik, yaitu arus elektron. Arus elektron. Jadi arus elektron ada yang merupakan aliran elektron bebas. Ya. Ada juga arus itu berbentuk seperti ini. Dia berpindah kemari. Jadi elektron ini terkena energi dari luar, dia pindah masuk ke orbital ini. Menendang elektron yang di orbital ini tercampak juga ke orbital yang lain. Karena apa? Tempat kedudukan elektron ini cenderung menarik elektron. Jadi ini sering disebut dengan arus Hall. Ya. Kenapa? Ada lubang yang berganti-gantian, ya. Jadi ini ditinggalkan, mengambil lubang ini dia tercampak ke tempat yang lain. Jadi lubang yang ditinggalkan nanti masuk elektron lain. Jadi arus ada yang menggunakan elektron bebas yang bergerak di antara ruang-ruang bebas atom, ada yang berbentuk hole, ya. Ya, elektron valensi yang saling bertukar posisi. Ibaratnya kalau kalian duduk di dalam kelas, kalian saling bertukar kursi dengan temannya, itu bisa membentuk seperti arus. Sementara kalau kalian jalan bebas di antara kursi-kursi, tidak duduk di kursi, itu elektron bebas, ya. Jadi arus listrik itu terdiri dari dua, yaitu aliran elektron bebas dengan aliran Hall. Ya. Sementara kita masuk yang ketiga, konvensi untuk arah arus listrik. Misalnya ini resistor, ya. Kemudian ini ada baterai, ini positif negatif. Ya. Konvensi arus adalah arahnya positif ke negatif. Ya. Secara nyata sebetulnya elektron itu bergerak begini. Ini elektron bergeraknya ke arah yang seperti ini.
tapi konvensi menggunakan arah positif ke negatif. Jadi ini pergerakan elektron kita gunakan ketika menerangkan apa yang terjadi di dalam. Tapi ketika kita menghitung, kita pakai arah yang disepakati. Sebenarnya arah yang disepakati ini adalah arah yang salah sebenarnya, berlawanan dengan arah elektron. Ya, jadi tidak apa-apa kita abaikan. Kita tidak tahu latar belakangnya dulu kenapa dia pakai arah yang seperti ini. Ya, sebetulnya elektron kebalikannya, tapi secara konvensi dia yang digunakan adalah istilahnya arus positif. Ya, padahal yang ada arus elektron. Ya, arus positif itu tidak ada sebenarnya. Arus elektron yang ada, karena elektron yang bergerak. Ya, kalau yang hole itu dianggap positif, tempat-tempat posisi kedudukan ini dianggap positif, ya itu dia hanya posisi kedudukan. Ya, yang positif itu sebetulnya proton. Ya, tapi itu diabaikan. Elektron bergeraknya berlawanan, tapi kita secara konvensi membuat seperti ini arah arusnya. Itu harus kita sepakati sekarang. Ya, baik. Itu tentang atom, kemudian arus listrik, ya, kemudian konvensi arah arus. Jadi sebenarnya kalau dinamakan arus listrik, untuk terjadinya arus listrik kita membutuhkan gaya gerak listrik GGL atau medan listrik, ya, medan listrik E. Makanya untuk perhitungan tegangan itu kadang disimbolkan dengan E, kadang disimbolkan dengan V, ya sama saja. Baik, sampai di sini saya kira jelas supaya kita bisa lanjut. Kemudian hal yang kita ingin pelajari adalah bahwa fenomena energi. Jadi di sebuah atom ya, kalau elektron kan ini kalau kita pelajari waktu SMA ada banyak orbit, ya, ada banyak orbit berlapis-lapis seperti susunan planet mengitari matahari, ya. Kalau energi masuk maka elektron akan keluar. Tapi kalau elektron jatuh ke dalam maka energi akan keluar. Nah ini energi, ini arah elektron, ya. Jadi kalau kita memiliki sebuah proses yang menyebabkan elektron jatuh ke inti, maka kita akan memanen energi. Tapi kalau kita beri energi, maka elektron bisa terlepas. Nah, ini dia fenomena energi di atom. Ya, dan untuk listrik kita gunakan yang ini, ya. Kita beri energi, energi terlepas dan mengalir. Kemudian mengenai bahan, ya, bahan yang memiliki elektron bebas banyak, memiliki elektron bebas banyak. Elektron bebas itu elektron yang tidak terikat di atom, ya. Ini sering disebut dengan konduktor. E-nya 0, ya, mendekati 0 itu isolator. Tapi sulit mengatakan ini 0, ya, hampir mendekati 0, ya. Sementara kalau elektronnya sedikit, ya, sedikit, ini disebut dengan semikonduktor. Nah, ya, jadi kita untuk elektronika itu banyak menggunakan bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor seperti apa? Seperti silikon, ya, dan germanium. Baik, sekarang bagaimana kelahiran elektronika? Jadi adik-adik, kita di bumi ini dianugerahi alam yang kaya, ya, yang mana kita di dalamnya, di alam kita ini kita bisa hidup, ya, bisa beradaptasi, ya, bahkan kita sekarang sudah eksis
dengan banyak virus yang juga hidup di alam, kita bisa kebal ya. Makanya kalau kalian lihat beberapa film itu ada alien datang ke bumi, mereka bisa mati dengan sendirinya gara-gara nggak tahan dengan virus yang ada di bumi. Bukan sampai di situ saja, orang Eropa kalau wisata ke Indonesia, ya mereka sangat rentan terhadap malaria. Ya, kalau kita digigit nyamuk mungkin udah biasa, kita nggak sakit. Ya. Tapi orang dari Eropa digigit nyamuk mereka bisa meninggal. Nah, ini karena kebiasaan ya, kita sudah kebal. Ya. Jadi dalam kehidupan kita di bumi ini, kita akan selalu mencari solusi untuk kebutuhan kita. Jadi ketika pertemuan listrik dulu, listrik ditemukan, orang berpikir apalagi yang bisa dikerjakan dengan listrik ini. Semua bahan dicoba, misalnya ada bahan X, ya, dikasih tegangan listrik. Apa yang terjadi? Dicatat. Dicampur lagi bahan ini. Apa yang terjadi? Dicatat. Apa yang terjadi? Dicatat. Sehingga sebuah fenomena dihasilkan, mana ada karakteristik yang bisa dimanfaatkan. Inilah awalnya penemuan elektronika. Jadi rasa ingin tahu menyelidiki bahan-bahan, diberi tegangan listrik apa yang terjadi, kemudian misalnya karakteristiknya diperoleh, semakin tegangannya tinggi, semakin arusnya ada, oh ini dia hasilnya seperti ini. Kemudian alat ini kalau kita buat susun bagaimana, jadi apa, fungsinya untuk apa, itulah keingintahuan yang menyebabkan penemuan. Ya. Keingintahuan yang menyebabkan penemuan. Ya kalau sekarang ini kalau kalian ingin menjadi peneliti, peneliti itu bukan bicara membuat sesuatu, tidak ya, tidak hanya membuat sesuatu. Karena kalau kita bicara membuat satu, misalnya lah, kalian jangan gampang apa ya namanya, gampang kagum, ya, gampang kagum. Walaupun kita tetap menghargai karya orang lain. Misalnya ada orang yang bisa membangkitkan listrik dari buah-buahan. Ya. Cari dulu sebanyak mungkin referensi, bisa jadi itu sudah ditemukan orang. Nah, yang namanya peneliti itu menemukan yang belum ditemukan orang. Jadi kalau kalian misalnya ya ada orang yang bisa membuat pesawat pakai sepeda, ya. Oke, kita hargai. Tapi apakah itu penemuan? Kita cari di referensi banyak-banyak. Oh, itu bukan penemuan, itu bukan sesuatu yang baru. Itu hanya membuat yang sudah ada. Nah, kalau hanya membuat yang sudah ada, itu disebut dengan vokasi. Maka pendidikan itu ada yang namanya pendidikan vokasi. Bagaimana mengimplementasikan yang sudah ada. Sementara untuk menemukan yang belum ada, itu lebih cenderung disebut dengan akademis. Ya. Kita di sini pendidikan S1 adalah pendidikan akademis. Vokasinya itu adalah penekanannya sekian persen. Kita pendidikan akademis adalah memperlebar pengetahuan manusia. Makanya kalian kalau hanya sekedar vokasi itu sesuatu karya yang bersifat inovasi ya, menggunakan teori-teori yang ada untuk membuat sesuatu. Ya. Tapi kalau ini menemukan sesuatu yang belum ditemukan orang, ya, jadi akademik. Ya. Jadi kita pendidikan akademik, tujuan kalian adalah untuk memperlebar pengetahuan manusia. Tapi di sisi vokasi juga kita perlukan juga karena kita tamat nanti harus bisa membuat sesuatu. Nah, gara-gara pendidikan akademik ini orang langsung banyak yang berkreasi bagaimana menjadikan sesuatu bermanfaat, ya. Jadi dan ini masih banyak peluang, ya, banyak peluang di bumi ini. Nah, terkait dengan kelahiran elektron ini juga terkait ini, ya. Jadi orang mencoba-coba, kemudian mencatat karakteristiknya, mempelajari karakteristiknya dan membuat sesuatu.
Baik, sampai sini ada yang mau ditanya, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut. Kita kuliah sampai jam berapa ya, adik-adik? Sampai jam 12 ya? Baik. 30. Iya. 12.30, Pak. Iya, ya boleh. Tapi nggak penuh itu ya. Nanti kita ada bagian yang lain ya. Baik, selanjutnya ya walaupun bosan ya, tetap kalian bisa sampai santai, minum teh manis atau apa di sana ya, tapi tetap didengarkan. Ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kreasi orang dengan semikonduktor sehingga tercipta elektronika. Jadi kita elektronika dulu ya, elektronika vs elektrik. Nah, apa sih bedanya ya? Kalau elektrik adik-adik itu yang dibicarakan RLC. Ya. Resistor, induktor, konduktor. Kalau elektronika itu dia membicarakan semikonduktor. Nah, inilah untuk yang kasarnya, walaupun ya, orang berbeda-beda menjabarkannya. Jadi kalau elektrik itu fokusnya lebih banyak fungsi yang ini. Tapi Pak, sekarang nggak bisa ya. Sekarang nggak bisa dibedakan. Yang elektrik ada elektronikanya, yang elektronika ada elektriknya. Tapi fokusnya sebetulnya kalau elektrik ini fungsi ini lebih berpengaruh. Sementara elektronika fungsi dari semikonduktor yang di dalamnya ada dioda dan turunannya, ini turunannya banyak dioda ya. Ada SCR, ada FET, ada macam-macam. Oh, itu transistor ya, transistor. Ini turunannya banyak device-nya ya. Kemudian ada IC ya. Kalau elektrik itu RLC jawabannya. Makanya kita belajar rangkaian listrik RLC. Kemudian elektronika kita fokus ke semikonduktor. Walaupun akhirnya kita elektro semua, dianggap elektro semua. Ya. Baik, untuk ini kita akan mempelajari dioda. Ya. Jadi adik-adik, ketika silikon diselidiki, ya, ternyata silikon ini elektron bebasnya sedikit. Maka silikon ini diolah misalnya dipanaskan, ya, kemudian ditambah dengan boron atau arsen, ya, atau yang lain. Ini saya tidak presisi ya, hanya penjelasan secara global ya. Bahannya ini tidak presisi, nanti kalian baca lagi di teori. Misalnya ini dipanaskan, mencairlah silikon itu. Mencair. Ya, dipanaskan, mencair. Ini api. Ya, ini silikon, kemudian ditambah boron misalnya. Ya, kemudian ya, ini diambil kayak pentol korek ya, pentol korek. Ini silikon plus boronnya, ya. Ada silikon plus entah arsen misalnya, ya. Ternyata diselidiki bahan yang sedikit ini ketika diselidiki ada hasilnya itu ada yang seperti ini adik-adik, atomnya. Ini misalnya kalau netral itu kan yang netral ya, itu elektron sama dengan proton jumlahnya, ya. Sama dengan neutron. Nah, ini netral. Ya. Netral. Ternyata ada yang begini. Misalnya ini protonnya, ini neutronnya, ini elektronnya, elektron, ini mengendari yang dua ini, ya. Ternyata ini ada tambah elektron, bertambah elektron bebasnya. Tadi kan sedikit. Silikon itu tadi sedikit, bahannya sedikit, elektronnya sedikit, elektron bebasnya sedikit. Tapi setelah dicampurkan, elektron bebasnya bertambah. Wah, ini bertambah jadinya. Nah, maka ini disebut dengan
jenis N. Kenapa negatifnya bertambah? Oh, jadi setelah silikonnya ditambah dengan bahan donor ini, ternyata elektron bebasnya bertambah. Maka ini disebut dengan jenis N. Rupanya di proses yang lain ada juga yang seperti ini. Ini elektron. Ini elektron. Ya. Ini besar, saya buat. Ini proton, 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 proton. Ya. Neutronnya sedikit misalnya. Jadi di sini atau ini kan protonnya banyak, atau ada yang begini atau seperti ini hole-nya ini yang kosong, yang harusnya ada elektronnya, ini kosong, 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 kosong. Nah, jadi banyak hilang, ya. Ini banyak hilang, hilang. Nah, jadi banyak hilang. Karena hilang banyak, protonnya lebih banyak. Maka ini disebut dengan jenis P. Kenapa? Protonnya lebih banyak. Nah, jadi akhirnya silikon dicampur dengan boron atau arsen atau bahan lain menghasilkan dua jenis bahan, yaitu semikonduktor jenis N dan semikonduktor jenis P. Ya. Kenapa P ini banyak positifnya daripada negatifnya? Ini jenis N banyak negatifnya. Maka dari sisi ini kita memiliki jenis P dan jenis N. P itu banyak protonnya, N-nya banyak elektronnya. Nah, jadi pada titik ini kita mempunyai dua bahan yang bisa diselidiki dan bisa dimanfaatkan. Selanjutnya ada, dicobalah misalnya yang ini, misalnya ada logam besi, ya, ini yang jenis P, ya, kemudian ini ada logam besi lagi, ini jenis N, digabungkan, jadi ini jenis P, ini jenis N, di sini positif, ini negatif, kemudian bahan ini dites dengan sumber listrik, kemudian dicatat hasilnya, maka akan terjadi dua karakteristik seperti ini, adik-adik. Coba saya lihatkan. Ini ada jenis P, ini ada jenis N, ya. Ketika diberi ini positif, ini negatif, nah seperti ini, diberi tegangan, ya, tegangannya diganti-ganti, ditukar-tukar tegangannya, ini variabel. Kalau saya buat seperti ini, membentuk variabel sebetulnya, bisa diganti-ganti, tapi kenyataannya ini jarang. Baterai ya baterai saja, anggap saja baterainya diganti-ganti, maka dicatat karakteristiknya ternyata seperti ini, adik-adik. Ini tegangan, ini arus. Awalnya diberi tegangan nggak bergerak dia, nggak ada arus, tiba-tiba cepat arusnya, seperti ini, ya. Jadi ini bahan silikon. Di atas 0,7 volt, tegangan di antara dua kakinya, itu mengalir arus di atas 0,7 volt. Nah, jadi ini ada orang yang membuat idealisasi bahwa bahan ini di atas 0,7 volt, dia arusnya ada. Ya, ini tegangan, ini arus. Di atas 0,7 volt, arusnya ada. Di bawah 0,7 volt, tidak ada. Nah, maka ini diberi simbol seperti ini. Nah, ini yang positif, ini yang negatif. Ya, jadi simbolnya seperti ini. Bagaimana proses di dalamnya? Kok logikanya bagaimana? Logikanya kok bisa seperti ini? Logikanya itu kira-kira seperti ini. Coba perhatikan ya. Ini dia baterainya, di sini banyak muatan negatif, di sini banyak muatan positif. Tertularlah di sini banyak negatif. Di sini juga banyak positif. Nah, karena ini positif, positif dengan positif saling tolak-menolak, positifnya di sini. Ini negatif dengan negatif, di sini dia. Pada tegangan 0 volt tidak terjadi apa-apa, 0,1 volt mulailah dia elektronnya menjauh, ini protonnya saling menjauh, ya.
kemudian pada level tegangan di atas 0,7 volt, lompatlah ini elektronnya, lompat, kemudian menyeberang, ya, bocor, ya, ini juga lompat, ya, jadi terjadilah arus, atau ini arus konvensional, elektronnya bergeraknya searah baliknya. Jadi intinya, ketika diberi seperti ini tegangan positif, ini tegangan negatif. Oh ya, ini baterai itu seperti ini deh simbolnya ya. Ini yang positif, ini yang negatif. Ini baterai. Kadang ada yang membuat seperti ini, positif, negatif, ya. Ini baterai, ya, positif, negatif. Nah, kalau begini, ya, ini namanya dioda jadinya. Ini disebut dengan dioda. Oh, dioda itu cara membuatnya gampang, ya. Jarum itu dicemplungkan ke jenis P, satu lagi dicemplungkan ke jenis N, kemudian dilengketkan, jadilah dioda, ya. Jadilah dioda. Jadi ini simbol daripada dioda, ya. Ini ketika diberi tegangan seperti ini. Nah, ketika diberi tegangan ini disebut dengan forward bias, di mana dioda itu, ini ada yang menulis seperti ini adik-adik karena tidak menyimak dia waktu kuliah. Ada menulis dioda simbolnya seperti ini, salah. Ini simbol amplifier. Dioda itu seperti ini, ya. Ini positif, ini negatif. Nah, ketika forward bias itu diberi tegangan positif, kemudian sini tegangan negatif, ya, maka terjadi arus. Syaratnya adalah tegangannya harus di atas 0,7 volt untuk silikon, 0,3 untuk germanium. Jadi kita kebanyakan pakai silikon 0,7 volt baru dia mengeluarkan arus. Ada yang membuat seperti ini. Yang ke-11, ya. Positif, negatif. Ini dia dioda. Nah, dihubungkan dengan tegangan terbalik. Ya, tegangannya terbalik. Jadi kalau kita membuat grafiknya kira-kira kemarilah kita, ya, tegangannya negatif, ya. Nah, dinaikkan tegangannya. Pertama 5 volt, 10 volt, 15 volt, dinaikkan tegangannya, nggak ada arus, arusnya nggak ada. Ini arus. Arusnya 0. Ini kan posisi 0, 0, 1, 2, 3, berarti di sini 0. Tegangannya kan bertambah 0, 1, 2, 3. Nah, bertambah tegangan, arusnya nggak ada. Tapi karena pada titik tertentu jebol, arusnya mengalir. Jadi ini tidak ada arusnya karena berlawanan dengan simbol ini, ya. Nah, ini tidak ada arusnya tidak ada. Tapi kalau besar kali tegangannya, maka ini jebol. Nah, arusnya ini ketika tegangan terlalu tinggi, maka ini arusnya itu kan terbalik, arusnya terbalik, makanya ke bawah dia negatif. Ini arusnya tinggi, ya. Ini disebut dengan tegangan breakdown, tegangan yang merusak dioda, ya, tegangan yang membuat dioda itu terbalik bisa ini. Jadi dioda, ya, dioda kesimpulannya ini simbolnya dioda, ini yang kutub positif, ini kutub negatif. Kalau diberi tegangan positif di sini, negatif di sini, arus akan mengalir. Syaratnya tegangannya di atas 0,7 volt. Tapi kalau diberi tegangan positif di sini, negatif di sini, arusnya tidak mengalir. Syaratnya di bawah tegangan breakdown. Itulah dioda. Ya. Itulah dioda. Jadi dioda ini bisa dibias dengan forward, ini namanya bias forward itu positif dengan positif baterai, negatif dengan negatif baterai. Sementara yang seperti ini itu disebut dengan reverse bias, bias terbalik, negatif dengan positif, positif dengan negatif. Tidak ada arus kecuali tegangan breakdown, arusnya jebol. Ya, jadi dioda kebanyakan bekerja pada bias forward. Tapi ada dioda yang bekerja pada bias reverse yang disebut dengan Zener dioda. Baik, sampai di sini kita break dulu sekitar 5 menit. Ya, kalian tulis-tulis dulu apa yang menjadi pertanyaan dari kuliah saya. Jangan lihat kawannya. Kalian yang membuat pertanyaan sendiri dengan jawaban A, B, C, D pilihan berganda. Ya, kita break dulu sebentar. Terima kasih. 5 menit ya.
Oke, sorry. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan sampai jam sekian, masih ada 37 mahasiswa. Absennya sementara ini di WA ya. Saya ingat totalnya 37 mahasiswa. Bahannya sampai sejauh ini kita sudah memperkenalkan dioda, ya, dioda. Jadi dioda itu terbuat dari dua bahan semikonduktor jenis P dan jenis N. Ya. Jenis P dan jenis N. P tadi adalah bahan semikonduktor di mana protonnya lebih banyak, ya. Sementara proton yang bebas, ya. Sementara kalau jenis N itu adalah elektron bebasnya lebih banyak, semikonduktor. Ya, kemudian dioda tadi bisa dibias forward. Di bias forward itu diberi 0,1 volt. Bias forward adalah positif dari dioda ke positif baterai, negatif dioda ke negatif baterai. Tapi biasanya nggak dihubungkan langsung deh, ya. Biasanya dikasih resistor 1 supaya arusnya nggak berlebih. Ya. Kalau tegangan di kaki-kaki dioda itu 0,1 volt, nggak ada arus. 0,2 volt nggak ada arus. Ketika dia 0,7 volt mulai ada arus. 0,8 volt ada arus besar. Ya. Jadi itu bagaimana perhitungannya, Pak? Begini. Jadi kalau kita umumnya, ya, ini resistansi, ya, ini ada dioda, kemudian ini diberi tegangan. Nah, bagaimana perhitungannya? Jadi karena setiap bahan itu walaupun dia semikonduktor ataupun konduktor, ada resistansi internal. Resistansi internal. Jadi kita anggap R kecil, R kecil. Ini R besar, R. Ini R kecil. Maka menghitung arusnya, I, ya, menghitung arusnya itu, ini kan pakai hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff itu begini, hukum Kirchhoff. Setiap R itu positif. R itu positif dan hitungannya adalah I kali R. R kecil pun sama resistansi juga, ya. Ini positif. Positif. Ini hitungannya I kali R kecil. Ya. Kalau sumber tegangan itu tergantung. Kita ketemu negatif atau ketemu positif. Ya, coba kita lihat di sini. Arah arusnya dari positif ke negatif. Jadi kita buat arah arus seperti ini. Kita menghitungnya pakai hukum Kirchhoff pertama. Hukum Kirchhoff pertama itu sigma I kali R itu sama dengan 0. Sigma itu total, ya, total. Jadi kita menghitungnya seperti ini. Nah, ini. Jadi arahnya dari sini. Jadi arah dari sini dapat V. V ini negatif. Ini kan jumpa negatif, ini positif, positif. Ini jumpa negatif dulu. Kita kan dari sini mutar begini. Jumpa negatif kita. Maka ini dibuat negatif V. Terus ada R, maka tegangan di sini adalah I kali R. R itu tadi positif, selalu positif, ya. Maka jumpa di sini positif, positif I kali R, arus, ya, kali tegangan, karena ini hukum Ohm, tegangan, ya. Kemudian kita dapat di sini, ini ada resistansi internal, maka ini ditambah positif I kali R kecil. Kemudian adik-adik, tadi kan arus itu mengalir kalau tegangannya lebih besar dari 0,7, ya, 0,7. Maka di sini kita buat aturan positif 0,7 volt. Jadi ada tegangan 0,7 karena kita ketemu positifnya dulu, positif negatif, maka di sini ada positif 0,7. Maka kita buat di sini tambah 0,7 sama dengan 0. Ya, ini dia hukum Kirchhoff pertama di rangkaian listrik. Maka hitungannya ini kalau disederhanakan, I sama dengan V dikurang 0,7 dibagi R resistansi tambah R resistansi internal. Ya, kadang dibuat pendekatan resistansinya dianggap 0, bisa.
dianggap 0. Jadi mencari arusnya ini deh, ya. Ini berapa? Misalnya kita tegangan 12 volt, ini 1 kilo ohm, ya. Maka arusnya berapa? Ya gampang, 12 dikurang 0,7 dibagi 1 kilo ohm itu 1000 ohm, ya. Kemudian resistansi internalnya berapa? Kalau nggak dikasih tahu dianggap 0 saja. Maka ini 11,3 volt dibagi 1000, ya. Ini kan bisa saja kita buat begini. 11,3 mili ampere, ya. Ya, kalau nggak mau capek-capek, ya, per 1000 kan mili, ya, per 1000 mili. Oke, baik, sampai di sini. Kalau ada yang ditanya, coba dipikirkan dulu, saya break sebentar. Adik-adik, dari contoh perhitungan ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kosong. Oke, berarti gampang ya, gampang. Gampang perhitungan ini. Jadi kalau mau yang agak sulit, ya bisa saja kita jadikan sulit, ya. Contohnya, bagaimana apa yang terjadi kalau misalnya ini dioda, kemudian ini dioda, ya. Ya, kemudian ini resistor, ya. Kemudian ini kita kasih dioda satu di sini. Kemudian kita kasih resistor, ya. Kemudian ini kita hubungkan. Ini kita kasih baterai. Nah, jadi kalau ini arusnya I1, ini I2, ini I3. Bisa hitungnya kan? Bisa hitungnya? Bisa lah ya, bisa. Ini ada drop tegangan 0,7 volt. Ini ada drop tegangan 0,7 volt. Ini ada drop tegangan 0,7 volt, ya. Bisa. Ini tolong diperdalam di rangkaian listrik, ya, di rangkaian listrik, ya. Jadi ini perhitungannya di mata kuliah lain, ya, di rangkaian listrik. Tapi dengan demikian, kalaupun tidak, kalian bisa coba explore. Saya nggak akan cover di sini karena perkuliahan ini singkat, ya. Ini dioda. Jadi adik-adik, untuk hari ini bahan saya kira sampai di sini, ya, bahan perkenalan dari atom sampai dioda, ya. Jadi yang perlu kalian pahami hari ini adalah bahwa dioda itu dibentuk menggunakan dua jenis semikonduktor, ya, namanya P dan N. Ini ada simbolnya, ya. Kemudian karakteristiknya kalau dia diberi tegangan maju atau forward bias, di mana sisi positif dihubungkan dengan baterai positif, sisi negatif dengan baterai negatif, maka arus akan mengalir ketika tegangan itu lebih besar dari 0,7 volt. Ini tegangan. Ini titik 0,7 volt untuk silikon, karena kebanyakan silikon, ya, bahan silikon kebanyakan. Di titik ini dia arusnya besar, dan arusnya besar itu tergantung, ya, tergantung dari jenis diodanya. Tapi kalau tegangannya dibalik, ya, atau forward bias atau reverse bias, yaitu positif dihubungkan dengan negatif baterai, negatif dihubungkan dengan positif baterai, ya, maka arusnya akan terbalik, tidak ada arus.
yang mengalir, kecuali tegangannya itu mencapai tegangan breakdown, maka diodanya akan rusak, atau kalau diodanya memang bekerja di breakdown, dia tidak akan rusak. Ini arusnya akan besar, tapi terbalik. Ini kan arusnya ke atas, arahnya kemari, positif. Kalau negatif, arahnya kebalik. Ya. Jadi ini karakter bias forward, ini bias reverse. Oke. Untuk perhitungan, ya kita memberikan contoh soal yang sederhana tadi, yaitu seperti ini. Kita memecahkan dengan hukum Kirchhoff yang pertama, bahwa sigma I kali R atau sigma tegangan itu sama dengan 0. Jadi jumlah tegangan di looping ini adalah 0. Caranya adalah, kalau kita jumpa yang negatif dulu, kita hitung dia negatif. Ini I kali R selalu positif. Kalau jumpa tegangan positif dulu, ya positif. Jumpa negatif dulu, ya negatif. Ya. Itu cara perhitungannya sudah saya tunjukkan tadi. Kalau ada yang belum jelas cara perhitungannya, bisa saya shoot sekali lagi. Kalau perlu di screenshot saya share. Sebentar. Ini. Oke, nanti saya share. Jadi adik-adik mohon sekali lagi untuk absen dibuat di WA. Ya, kita bahannya seperti ini, nggak jelas memang, tapi kalian harus perhatikan supaya kalian apa. Kalau pakai PowerPoint nanti ngantuk, kalian tidur. Ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya asumsikan waktu yang tersisa untuk kuliah ini kita gunakan untuk membuat soal yang 10 tadi, ya. Membuat soal, kemudian simpan dulu soalnya. Nanti akan saya simpan pertemuan keberapa, nanti tolong kirim, ya. Soalnya ditik di notepad saja, notepad, ya, notepad. Ya. Jadi NIM, nama, NIM, soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tentang dioda kan. Nanti pertemuan depan kita akan membahas rangkaian-rangkaian dioda, termasuk penyearah, ya, penyearah tegangan untuk adaptor, ya, adaptor. Kita akan bahas minggu depan. Jadi mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Mohon dikerjakan adik-adik, ya, dan belajar baca buku Malvino untuk bab awal, yaitu semikonduktor, dan bab kedua mungkin tentang dioda. Jadi Pak, ya, apa itu, Dek? izin bertanya Pak, yang tadi Pak, yang dioda tadi kan Pak, ada yang silikon 0,7. Jadi kok kita misalkan pakai germanium itu Pak, cuma juga itu Pak, 0,3 Ya, tadi Pak. 0,3, ya. Jadi di sini, ya, di perhitungan ini diganti 0,3. Ini diganti dengan 0,3 kalau germanium, ya. Kalau resistansi internalnya diketahui, diletakkan di sini. Ya. Oke, itu aja membedakannya, Dek, ya. Itu adalah pendekatan ideal. Sebenarnya kalau pendekatan lebih presisi ada lagi, tapi tidak, itu akan mempersulit kita melangkah lebih lanjut. Kasih Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi tapi wabarakatuh. sebelumnya mohon screenshot kita hidupkan dulu videonya semua. Kita screenshot sekali. Baik, saya hilangkan spotlight dulu. Oke, spotlightnya dihilangkan, ya. Kemudian galeri sebentar. Oke, hari ini, ya, sudah saya screenshot. Nah, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Saya tutup, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya, belum tutup juga ini. Sebentar.